Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan MDE Solder. Di kesempatan kali ini kita akan membahas box subwoofer. Ini adalah box F1. Ini F1 beda dari yang lain, karena kebanyakan box F1 untuk variasi ini berbentuk bukan seperti ini, jadi seperti tanda panah. Akan tetapi di sini saya modifikasi bentuknya seperti ini, bulat-bulat seperti ini, karena variasi ini bebas untuk modelnya, model apa saja, yang penting ada variasinya ini. Di samping itu, fungsi dari variasi ini adalah penguat dinding samping, dinding ini, supaya lebih kuat untuk dindingnya tidak bergetar ketika soundnya dibunyikan, seperti itu. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari box F1 ini. Seiring perkembangan dunia sound system, banyak model box speaker yang baru-baru. Jadi banyak sekali bermunculan model box speaker, khususnya box subwoofer. Ini banyak sekali macamnya. Dan di sini ada sebuah box yang hampir mirip dengan box CLA, yaitu adalah box F1 ini. Apa sih perbedaan dari box F1 dengan box CLA? Sekilas hampir sama, akan tetapi berbeda. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya ada pada penempatan speakernya. Nah, akan saya buka untuk satu box saja, karena ini sama, kedua box ini sama box F1 nya, dan kita akan buka yang sana saja. Dan ini setelah kita buka penutupnya. Jadi box F1 dengan box CLA itu sama, penempatan speakernya ada di bagian atas jika menggunakan box single, akan tetapi jika box double itu di samping, karena boxnya ini ditidurkan, seperti itu. Dan untuk posisinya juga sama, untuk posisi kemiringan tempat speakernya itu sama seperti box CLA. Akan tetapi yang membedakan adalah di box F1 ini yang divakum adalah bagian luar speakernya, jadi bagian luar yang divakum, dan untuk magnetnya ada di dalam sana untuk box F1. Akan tetapi untuk box CLA, untuk yang divakum adalah bagian magnetnya, jadi magnetnya ada di atas, setelah itu menghadap ke sana untuk speakernya, menghadap ke dalam. Jadi perbedaannya ada pada penempatan speakernya atau posisi speakernya. Untuk hadap speakernya itu berbeda dengan box CLA, dan untuk skemanya hampir sama dengan box CLA. Dan dari segi karakter ini sedikit ada perbedaan. Apa saja perbedaannya? Untuk kelebihan yang pertama dari box F1 ini, karakternya bisa lebih rendah dari box CLA untuk F1 ini, dikarenakan untuk posisi yang divakum bukanlah posisi magnet speakernya, akan tetapi bagian luar speakernya. Jadi suara rendahnya itu bisa dapat jika penggunaan box F1 ini, karena untuk magnetnya tidak divakum, sehingga bisa menghasilkan frekuensi yang lebih rendah daripada box CLA. Karena untuk box CLA yang divakum adalah bagian magnetnya, sehingga yang dihasilkan suaranya tidak bisa serendah box F1 ini. Dan box F1 ini untuk kelebihan yang kedua, bisa digunakan untuk beberapa genre, seperti genre dangdut, DJ maupun live lainnya, karena di situ tadi bisa menghasilkan frekuensi rendah, lebih rendah dari box CLA. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Kita bisa lihat Sound Ramayana itu untuk subwoofernya juga pakai box F1. Box ini sudah tidak diragukan untuk suara subwoofernya, sudah bisa dipastikan suara subwoofer itu bisa rendah
dan juga untuk nada low sub-nya juga dapat untuk box F1 ini. Dan di sini untuk mundurnya saya menggunakan 65 dan untuk tingginya 75. Untuk materialnya menggunakan 18 mili, menggunakan triplek kombi. Ini triplek kombi yang lagi viral untuk kelas hajatan maupun kelas karnaval. Box F1 ini sudah cocok menurut saya, karena untuk beberapa genre sudah bisa. Yang terpenting adalah genre dangdut, karena di situ ada instrumen gendang dan juga ada gitar bass tentunya. Jadi sudah cocok untuk dangdut menurut saya box F1 ini. Dan boleh juga jika teman-teman suka dengan box CLA juga boleh. Karena di sini beda orang beda sistemnya. Bisa menggunakan sistem apa saja bebas, yang terpenting adalah cara pensettingannya tidak salah dan harus tepat untuk pensettingan frekuensi pada berbagai model box, supaya nanti box itu bisa menghasilkan suara dan performa maksimalnya seperti itu. Mungkin itu tadi untuk kelebihan dari box F1 ini. Dan yang terpenting adalah menurut saya cocok untuk box F1 ini di segala genre, dan cocok untuk sound miniatur maupun sound lapangan sudah cocok. Untuk lontaran bass juga cukup jauh untuk box F1 ini, tergantung dengan penggunaan speakernya dan juga power amplifiernya. Jika keduanya saling cocok dan kuat, itu bisa menghasilkan suara yang istimewa sekali. Dan mari kita bahas untuk kekurangan dari box F1 ini. Untuk kekurangan yang pertama, box F1 ini berat. Jadi untuk box F1 ini berat dikarenakan banyak sekali variasi dan potongan-potongannya, sehingga menghasilkan berat. Ini meskipun belum di tekstur atau belum di finishing, box ini sudah berat. Box ini adalah box 15 in. Ini sudah berat. Bagaimana jika double? Beratnya akan 2 kali lipat box single ini. Dan ini belum diisi speaker. Dan yang satunya ini sudah saya isi speaker. Kebetulan ini adalah box pesanan, sekaligus saya reviewkan supaya bisa menjadi referensi teman-teman yang sedang mencari box subwoofer. Untuk kekurangan yang pertama yaitu tadi berat. Dan untuk kekurangan yang kedua, kita harus menggunakan speaker yang bagus. Utamakan daun speakernya tebal, atau bisa menggunakan daun yang karbon supaya tidak terjadi kerusakan pada daun speakernya. Dikarenakan ini adalah jenis box vakum, karena vakum tidak mempunyai port angin pada satu sisi. Jadi harus menggunakan komponen speaker yang bagus dengan daun speaker yang bagus juga. Seperti itu. Mungkin kekurangannya cukup 2 itu tadi. Untuk masalah suara tidak diragukan, dan tidak ada kata cacat untuk box F1 ini. Mungkin itu untuk pembahasan singkat mengenai box F1. Semoga terinspirasi, dan semoga teman-teman yang sedang mencari box subwoofer bisa menjadikan box F1 ini sebagai pilihannya, bisa dicoba. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, klik tombol share, like, dan mari kita berkomentar. Kita diskusi mengenai box F1 ini maupun box lain. Terima kasih, ditunggu video selanjutnya. Dilanjut, jangan lupa subscribe.